Oke, kali ini kita akan mengimplementasikan koneksi database ke pemrograman Java atau pemrograman Java ke database ya. Nah, untuk mengkoneksikannya kita perlu driver JDBC. Nah, driver JDBC ini tergantung dari database yang akan kita gunakan. Nah, dalam implementasi kali ini kita akan menggunakan database MySQL. Nah, driver JDBC ini bisa kita download di website MySQL. Tapi sebelumnya kita buat dulu kelas mahasiswa ya, karena kita di sini akan membuat aplikasi Java untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam database. Oke, ini kita tunggu dulu ya di sini. Di sini kita perlu membuat kelasnya dulu ya, kelas Java. Oke, kita lengkapi dulu fungsi mainnya, kemudian jangan lupa konstruktornya. Oke, sudah. Nah, jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah tadi untuk mengkoneksikan kita harus mendownload ya. Kita download dulu drivernya. Kita buka saja Google Search Engine, kemudian kita ketikkan di sini JDBC driver MySQL ini ya. Nah, yang kita ambil di sini ya di download konektor. Jadi konektornya ya di sini koneksi untuk mengkoneksikan aplikasi Java ke Java database. Ke database-nya. Oke. Kita download di sini, kita pilih sistem operasi yang kita gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, di sini kan semua Linux ini. Sedangkan untuk Microsoft Windows dan macOS ini tidak ada. Jadi kita download saja yang platform independen ya. Nah, kita pilih yang untuk zip ya. Kita download ya, teman. Oke, kemudian kita download. Nah, di sini hasil downloadannya disimpan di folder download yang pakai Microsoft ya, biasanya akan muncul direktori yang akan disimpan di mana downloadannya. Nah, nanti filenya dalam bentuk zip. Kalau file kan karena filenya dalam bentuk zip, Anda perlu untuk mengekstraknya ya. Nah, kalau di sini sudah langsung terekstrak. Nah, di bagian MySQL connector ini ya, di dalam hasil ekstrakannya ini ada yang namanya file MySQL connector yang ekstensinya jar. Nah, ini kita copy, kita tempatkan di folder tempat program kita yang akan kita buat ya. Kalau untuk saya di sini, saya simpan di folder OP di the base ya sini. Nah, saya copy di sini. Teman-teman yang lain menyesuaikan aja tempat di mana programnya dibuat ya. Oke. Setelah itu bisa tutup saja. Kita kembali lagi ke Visual Code. Nah, nanti ini ya sudah masuknya MySQL Connector jar ini akan kita masukkan ke dalam reference library ini ya. Tadi kan sudah terbuka reference library, akan kita tambahkan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada kan? Sudah ada. Tapi biasanya untuk mengecek apakah driver ini sudah terregister, kita bisa buat di sini programnya untuk register, mengecek register drivernya ya. Kita buat fungsi yang namanya fungsi set register ya. Ya, Anda buat nama yang lain silakan. Ini tipe datanya void ya. Jangan pakai try and catch di sini. Nah, kemudian kita pakai seperti yang sudah ada di materi sebelumnya, pakai kelas for name ya. Kelas for name. Di sini string yang kita lewatkan adalah karena MySQL kita pakai com MySQL titik JDBC titik
driver ini ya. Oke. Jika ini bisa terdeteksi drivernya ya yang di sini, maka selanjutnya kita akan memberikan suatu tampilan pesan mengatakan bahwa register driver sukses, misalnya gitu ya. Ya, yang teman-teman yang lain silakan pakai kalimat yang lain boleh. Kemudian di sini jika ini gagal, maka menampilkan pesan register driver gagal. Oke. Nah, kemudian untuk fungsi set register ini kita tempatkan di konstruktor, baru konstruktor ini kita panggil di fungsi main. Oke. Kita lihat ada error 2 di sini. Nah, di sini ada kurang exception-nya, ada yang kurang di sini, mana kita lihat. Di line berapa? Line 9. Ini salah pakai titik koma ya, di titik 2. Oke, sudah tidak ada error ya. Nah, pesan ini nggak apa-apa. Nah, kita lihat dulu ya. Kita register dia sekarang. Ya, kita jalankan ya. Nah, kita lihat di sini sudah sukses ya. Registrasi driver sudah sukses. Oke, hanya di sini dikatakan bahwa yang terbaru ini adalah untuk sintaks parameter yang dilewatkan adalah pakai CJ ya. Kita ikut saja. Tapi tidak apa-apa ini sebenarnya yang tanpa CJ. Kita ini saya clear dulu, ulang. Kita lihat. Kita run. Oke, sudah tidak ada, langsung register driver sukses. Jika seandainya ini sudah muncul seperti ini ya, measure konektornya sudah masuk di reference library sini tetapi tidak sukses register drivernya, maka Anda perlu menempatkan kembali, menambahkan add dia lagi ya, dengan pakai tanda plus di sini, diklik, kemudian Anda pilih tadi yang sudah Anda taruh file jar-nya. Oke. Bisa seperti itu kalau memang belum aktif. Nah, ini karena sudah sukses. Nah, sekarang kita akan menghubungkan aplikasi ini ya, program Java ini ke database. Oke, jadi sebelumnya kita akan buat database-nya dulu. Anda silakan buka database MySQL-nya yang pakai exam silakan ya. Di sini saya pakai exam, atau yang pakai MySQL server juga silakan. Nah, di sini saya akan buat database bernama database Siakat ya. Nah, saya buka saja browser, kemudian saya jalankan PHP MyAdmin ya. Nah, PHP MyAdmin ini antarmuka dari MySQL. Nah, di sini saya coba buat baru, saya akan buat di sini DB Siakat misalnya gitu ya. Saya mungkin tidak ada ya, DB Siakat tidak ada, saya create baru. Saya untuk tabel nanti dulu, saya tidak buat dulu. Kita coba koneksi dulu ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita buat fungsi untuk koneksi ke database. Ini juga void koneksi DB misalnya ya. Oke, di sini pakai try and catch. Nah, untuk membuat koneksi ini, karena kita memerlukan, ini kan application programming interface ya, ini API-nya, jadi API, maka kita harus mengimport Java SQL, import Java SQL ini. Oke. Nah, untuk membuat koneksi seperti yang ada di teorinya, bahwa kita harus membuat object connection nanti ya. Untuk kita pakai
Kita deklarasikan dulu connection con ya. Kemudian nanti ada kita lengkapi ya statementnya ya. Kemudian nanti ada lagi result setnya lagi. Oke, nah ini rs. Oke, selesai. Kemudian kita kembali lagi nih, saya tutup dulu koneksi database. Kita buatkan koneksi database tadi menggunakan ini ya. Jadi kita sudah con sama dengan ya, buat objek connectionnya itu yaitu sini nama objeknya yaitu con. Jadi kita membuatnya menggunakan driver manager ya, driver manager get connection. Nah, di sini ada parameter yang akan dilewatkan. Ini semuanya string, yaitu URL alamat dari database, kemudian usernya sama passwordnya. Kita klik saja. Oke, dan ini harus kita isi karena string. Kita bisa buat di sini ya, untuk URL-nya alamatnya itu kan di sini kita pakai ini ya, JDBC kemudian titik 2 MySQL titik 2 localhost, kan localhost dia ya, localhost, kemudian nama database-nya adalah DB Siakat tadi ya. Coba kita lihat ulang lagi, jangan sampai saya keliru. Kita lihat ini DB Siakat, oke betul. Ini kita tutup, kemudian kita buat untuk yang username-nya adalah, nah ini kan root ya, database ini adalah root. Kemudian passwordnya di sini adalah 0, kosong ya, jadi tidak menggunakan password secara defaultnya itu. Nah di sini kita baru masukkan URL-nya, kemudian salah terus, user, kemudian password, passnya. Oke, sudah terkoneksi. Nah kalau memang betul terkoneksi, ini kita coba tampilkan bahwa koneksi database sukses. Jika gagal, kita lempar ke exception handling-nya. Koneksi database gagal. Oke. Nah ini kalau gagal bisa kita tampilkan gagalnya karena apa. Kita pakai print stack trash. Oke. Nah ini fungsi ini harus kita tempatkan lagi di konstruktor setelah set register, karena konstruktornya kan membaca baris per baris juga ya. Jadi koneksi DB. Oke. Run. Anda lihat ya, register driver sukses, koneksi database sukses. Berarti ini sudah benar ya, konektornya sudah, JDBC-nya sudah masuk, kemudian koneksi database juga sukses ya. Jadi sudah terhubung ke database MySQL. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan query, mengambil data dari database Siakat tadi. Nah, kita buat tabel ya, kita buat tabel dulu, kan kita akan mempraktekkan ya. Kita buat tabel, kembali ke sini, kita buat tabelnya sini, tabel misalnya tabel mahasiswa. Oke, tabel
mahasiswa gini ya. Oke, tabel mahasiswa. Ini kita isi NPM, kemudian kita isi nama, kemudian kita isi prodi, kita isi alamat ya. Ini varchar aja semua. 20 ini varchar, ini 5 varchar semua. Oke, saya kemudian ini NPM ini kita jadikan primary key. Oke, kemudian kita save. Oke, kita sudah punya tabel di sini ya, tabel mahasiswa. Nah, kita isi aja datanya langsung dari sini ya. Kita insert data di sini, PM 2021 misalnya 11.001, kemudian namanya misalnya Roberto Baggio. Oke, kemudian prodinya sistem informasi, alamatnya Jalan Kang Guru Perumnas 3 misalnya gitu ya. Oke, ini kita simpan saja. Oke, jadi di sini kita sudah punya data ini ya. Nah, coba kita mau akses database ini melalui aplikasi Java ini. Nah, untuk itu kita buat satu fungsi untuk melakukan query, mengambil data. Saya lagi void, ini saya kasih nama get data saja ya. Get data. Ini pakai try and catch. Nanti kita harus buat statementnya ya. Kita terus menciptakan object statement. Nah, untuk menciptakan object statement itu karena deklarasinya sudah, object statement deklarasinya, tapi belum di-create ya, baru deklarasi nama objeknya sudah, yaitu STA tadi ya, sama dengan koneksinya, objek koneksinya, kemudian kita buat create statement ini. Nah, karena objek statement ini sudah dibuat, sehingga nanti kita bisa menggunakan objek statement ini untuk melakukan perintah query ataupun perintah manipulasi data terhadap tabel tersebut ya, seperti update ataupun delete. Nah, di sini kita akan melakukan query. Oke, kita buat di sini SQL string ya. String SQL sama dengan, karena dia mengambil data, berarti insert into kok insert salah. Ngambil data select ya. Select bintang from tabelnya, nama tabelnya apa? TB mahasiswa ya, TB mahasiswa. Saya cek ulang lagi. Betul, TB mahasiswa. Oke, betul ya. Nah, karena sudah kita buat query dan sekarang kita coba mengambil data tadi query, yaitu hasil query nanti akan disimpan di objek RS ini ya, result set. Kita buat di sini RS sama dengan statementnya, yaitu menggunakan execute query. Isinya adalah execute query. Apa yang di query? Query itu yaitu select bintang from TB mahasiswa. Nah, kemudian ini prinsipnya menjalankan ini select bintang from tabel mahasiswa. Jadi data yang ada di tabel mahasiswa nanti akan diambil kemudian disimpan di objek RS. Nah, kalau sudah tersimpan objek RS, kita ingin menampilkannya ya. Ingin menampilkannya, kita menggunakan
struktur while. Kondisinya apa yang kita masukkan di sini? RS next. Maksudnya di sini apa? RS next ini adalah next ini membaca isi daripada objek RS ini, isi daripada data yang ada di objek RS ini. Jadi selama ini next datanya ada, jadi next membaca data berikutnya, jika dia benar ada, maka akan dijalankan di dalam while ini perintahnya. Yang dijalankannya itu yaitu kita akan menampilkan data tersebut yang ada di dalam objek. Yaitu kita pakai menampilkan sini pakai system out print ln. Apa yang kita tampilkan? Yang kita tampilkan adalah data npm, data nama tadi ya, kemudian data prodi dan data alamat. Nah, untuk mendapatkan data-data itu berdasarkan kolom tadi, kita bisa menggunakan get rs titik get string ini ya, kolom label, bisa get string kolom label. Jadi yang kita ambil adalah berdasarkan nama, jadi tipe datanya string ini, nama kolomnya. Pertama kita npm ya, kemudian kita bisa copy paste ke bawah ini. Oke, kita setelah itu yang kita ambil lagi apa? Nama ya, nama, kolom nama, terus prodi, kemudian alamat. Oke. Nah, jika memang gagal, kita akan tampilkan gagalnya apa ya. Secara teknisnya kita mau tahu gagalnya apa, pakai print stack trace saja. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita mau jalankan get data. Nah, get data ini kita masukkan juga di sini fungsinya ya. Oke. Kalau sudah, oke, kita jalankan. Apakah memang akan mengambil data tersebut? Oke, ternyata sukses ya. Datanya sudah diambil ini. Roberto ya. Nah, kita tambah lagi. Kalau masih ingin kita tambah lagi di sini. Kita insert lagi satu data biar lebih plong ya. Apa yang kita lakukan 2022 misalnya 11.004, ambil Elizabeth Farley misalnya. Oke, prodinya teknik informatika, kemudian alamatnya Jalan Kakak Tua, misalnya begini aja punya Jalan Kakak Tua, Padang Bulan. Oke, saya save aja. Oke, sudah ada 2 baris data ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Supaya ini ada pemisah, saya tambahkan lagi di sini buat pemisah ya, batas. Oke. Kita bisa pakai tanda ini aja. Oke. Ctrl S. Bisa clear dulu biar bersih. Run. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah sukses kita query. Ya, mengambil data. Nah, bagaimana kalau untuk input data? Nah, untuk input data, kita bisa buat fungsi untuk menginput data. Public void insert data misalnya, atau add data aja ya, add data. Oke. Jadi jangan lupa pakai try and catch. Oke. Kemudian di sini untuk ini jadi kita lagi, karena di sini kenapa saya buat lagi sini ya, karena penciptaan objek
Statement ini ya dia sifatnya lokal variabel ya, lokal objek ya di dalam get data. Jadi kalau di sini ya harus kita buat lagi ya, kecuali saya buat di bagian sini. Ya, kecuali saya buat di luar ya. Oke. Kita buat lagi di sini statement. Jadi sini adalah create statement. Oke. Karena di sini adalah menambah data, kita tidak query ya, tidak menampung datanya ke objek result set tadi RS ya. Jadi sini kita bisa pakai, karena ini jadi prinsipnya kalau database, jika datanya berhasil ya, jadi ada yang namanya execute update ya. Nanti kita menggunakan execute update. Fungsi execute update ini adalah untuk menambah data ya. Jadi untuk bisa tambah data atau edit data. Nah, jika berhasil, itu tipe kembalian datanya itu adalah berupa integer ya, satu. Nah, sehingga kita di sini juga buat tipe datanya integer. Integer misalnya saya buat saja in sama dengan di sini sta titik execute update. Nah, di sini kita akan masukkan statement untuk insert data ya. Jadi kita buat aja di sini string SQL sama dengan string ya. Untuk insert data ada insert TB mahasiswa kan ya. Masukkan ke tabel mahasiswa. Oke. Values ya, baru kita bahas di sini. Apa yang kita masukkan di sini? Nah, kalau langsung insert into TB mahasiswa values berarti kita mengikuti ini urutan daripada jumlah kolom. Yang pertama itu adalah NPM-nya, kita kasih masuk 2022 11 010 misalnya, koma yang keduanya itu adalah namanya misalnya Andika Pramana, yang berikutnya adalah prodinya ya, teknik informatika, yang berikutnya adalah alamatnya misalnya Polimak Jayapura, gitu aja ya. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, saya kasih sini dikit ya. Nah, kalau sudah di sini saya masukkan SQL. Nah, untuk memastikan bahwa itu data masuk, kita bisa buat ini if ya, if in sama dengan 1 gitu kan. Jika nilai ini kalau masuk kan dia tersimpan, berarti jumlah data yang masuk adalah tersimpan 1, maka ini 1. Jadi jika 1 sampai 1 benar, berarti kita bisa tampilkan bahwa data berhasil ditambah, misalnya gitu ya. Nah, kalau gagal ya di sini kita tulis saja out data gagal ditambah misalnya. Teknisnya seperti apa kita buat print titik ini ya. Oke. Ada error 1, kita lihat errornya di insert 60 kurang ini ya, titik koma. Oke, selesai. Ini ada banyak ini ya, tuduh-tuduhnya nggak bisa kita hapus, nggak masalah ini ya. Ini bukan error ya, hanya ada tanda pemberitahuan saja. Sekarang saya ingin dia di input kemudian ditampilkan. Jadi
proses yang akan dilakukan di sini adalah membaca input dulu ya, tambah data kemudian ditampilkan. Tadi kan cuma 2 buah data. Kita lihat coba. Kita input datanya yang ini. Oke. Kita run sekarang. Nah, 3 data sekarang sudah masuk ya. Bisa dilihat 1, 2, 3 ya. Yang baru tadi yang ini. Yang 1, 2. Nah, ini yang baru ya. Andika Pramana. Oke. Kalau kita ingin jalankan lagi, ini tidak akan bertambah, malah error dulu ya. Kenapa error? Data gagal ditambah. Yang ditampilkan tetap akan 3, tapi yang akan ditambah itu tidak bisa ya. Karena apa? Dikatakan di sini yang kita tambah kan masih sama di sini. Yang kita tambah di sini adalah masih orang yang sama dengan NPM yang sama, sehingga di sini ada duplikat untuk entry data pada NPM. NPM ini tidak boleh duplikat karena dia adalah primary key unik ya, tidak boleh sama. Kalau ini saya ganti berbeda, dia bisa masuk ya. Nah, hanya saja ini kan digantinya masih harus secara manual di sini langsung di kode ya, tapi ini hanya untuk apa, pemahaman bagaimana teknik input data di dalam pemrograman Java ya, menggunakan database. Nah, alangkah baiknya nanti ini kita tidak menginput langsung di sini ya. Data-data ini tidak kita input langsung di coding ini, tapi kita akan input melalui antarmuka grafis ya. Nah, dan juga bisa nanti ditambahkan bahwa ada pembacaan jika ada NPM yang dimasukkan sama karena dia primary key, maka ada perintah bahwa NPM yang Anda masukkan adalah sudah pernah digunakan, jadi harus NPM yang lain. Itu juga harus ada informasi ke user ya. Ya, tapi paling tidak di sini kita sudah berhasil membuat koneksi database, kemudian kita berhasil mengquery data dari database, kemudian kita berhasil menginput data ke dalam database. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa menjadi pembelajaran awal bagi teman-teman untuk bisa lebih jauh membuat program yang lebih ke arah yang lebih kompleks lagi ya, terutama dengan menggunakan antarmuka grafis nanti untuk input data. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam belajar.